السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي شرف العالم بمولد النبي خير الأنام وجعل مولده بهجة وسرورا ورسالته رحمة ونورا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الرحمن والرحيم في الدنيا والأخرى. وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا وقمرا منيرا. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوم ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الله معي، الله شاهدي، الله حاضري، الله ناظري، الله قريب مني. دستوركم يا رسول الله، دستوركم يا أهل بيت رسول الله، دستوركم يا أهل درق، دستوركم يا أهل النيابة الكرام، بإذنكم أقرأ على السبيل نيابتي عنكم. أما بعد، Hadratul Mukarramin, para alim ulama, para tokoh agama, tokoh masyarakat, Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam yang selalu mendapatkan naungan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus para panitia penyelenggara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan terus diistiqamah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua yang hadir, mudah-mudahan semua hajat-hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang lagi sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang lagi banyak hutang dihilangkan oleh Allah, dipermudah oleh Allah memberikan lunas akan hutangnya. Yang lagi ada kesempitan diluaskan oleh Allah dengan berkat hadir di majlis Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, pada malam ini kita bersyukur atas nikmat yang terbesar yang diberikan hadiah oleh Allah kepada kita semua berupa Maulid Nabi atau kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu bentuk syukur kita, bentuk terima kasih kita pada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan kita mendapatkan rahmat yang terbesar, yang teragung. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anbiya, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutus engkau ya Muhammad kecuali menjadi rahmat sekalian alam. Nah, jadi pada intinya ada Nabi kita itu adalah rahmat yang terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam diriwayatkan Ad-Darimi yang disebutkan, "Ya ayuhan nas, innama ana rahmatun muhdah." Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Wahai manusia, sesungguhnya aku adalah rahmat yang dihadiahkan oleh Allah kepada kalian semua." Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas atau enggak nih? Bu, jelas ya? Yang di belakang jelas enggak? Ya, kalau yang kada jelas, kalau enggak jelas ulun sudah semangat, ibu enggak denger ya. Kasihan lah ya. Kita pengen ada ibrah. Orang Maulid itu kita ambil ibrah, pelajaran bagaimana sih akhlak Nabi. Ya, ini fungsi inti daripada Maulid Nabi SAW. Maulid Nabi itu adalah pada ketika kita duduk hadir menceritakan tentang riwayat hidup Rasulullah, yang mana Rasulullah itu sangat luar biasa. Bahkan disebutkan dalam kitabnya Al-Imam Yusuf Nabahani, anna mu'jizat Nabi Muhammad SAW, mu'jizat kita Nabi kita itu adalah a'zamu wa aktsaru wa awsa'u min mu'jizatil anbiya Bani Israel.
Kata Al-Imam Yusuf Nabhani, disebutkan dalam salah satu kitabnya, sesungguhnya mukjizat Nabi kita itu adalah lebih luas, lebih banyak, lebih hebat dibanding daripada mukjizat nabi-nabi terdahulu. Mukjizat mereka anbiya terdahulu mempunyai satu mukjizat, nabi kita pun semua ada. Sampai daripada binatang bisa berbicara, sampai bebatuan bisa berbicara, pepohonan bisa berbicara, semua benda-benda bisa berbicara dengan Nabi Muhammad. Dan bisa Nabi kita menghidupkan orang yang sudah meninggal dunia. Bahkan dalam riwayat Nabi kita pernah menghidupkan seorang yang sudah puluhan, bahkan pernah sudah ratusan tahun bisa menghidupkan. Tapi karena kita tidak mengetahui sejarah, tidak mengetahui manaqib, disinilah pentingnya sejarah, khususnya bagi generasi muda. Bahkan Allah mengatakan, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rasul ma nusabbitu bihi fu'adak. Setiap apa jua yang telah diceritakan kepadamu ya Muhammad tentang Rasul terdahulu, dalam tafsirnya, dalam tafsir Qurtubi, ar-rasul minal anbiya wal mursalin fi Bani Israel. Dulu Bani Israel diceritakan tentang Nabi fulan begini, orang soleh begini. Itu tidak lain dan tidak bukan manusabbitu bihi fu'adak, supaya mengokohkan, menguatkan iman Nabi kita Muhammad SAW. Bagaimana dengan iman kita? Kalau keiman kita tidak pernah didengarkan tentang manaqib, cerita, kisah, bagaimana pengen tebal iman kita? Bagaimana pengen cinta kepada Rasulullah, sedangkan dia tidak pernah tahu siapa Nabi kita Muhammad SAW. Maka kita duduk hadir di malam ini, kita dengerin, kita pasang telinga kita pasang hati nurani kita untuk mendengar siapa gerangan Rasulullah yang setiap daripada tanggal 12 Rabiul Awal, setiap bulan Maulid, mereka orang-orang Islam memperingati, mendengarkan wahayat ta'am, menyediakan makanan, gembira mereka. Siapa yang kita gembirakan ini? Kadang-kala mereka di luar sana enaknya aja ngomong, ngapain Maulid Nabi, tidak ada manfaat. Padahal manfaatnya besar, ma'asyiral muslimin. Manfaatnya besar. Kenapa? Karena di dalam maulid inilah banyaknya riwayat-riwayat hidup Rasulullah dibacakan. Baru tadi kita dengar Maulid Al-Habsyi, Simtu Duror. Bagaimana cerita di dalam Simtu Duror, bagi orang yang ngerti pasti akan paham. Begitu hebatnya Rasulullah SAW. Begitu juga dengan Maulid Berjanji, Syaraful Anam, Maulid Azab, Diba, Di'ul Lami, Burdah. Semua menceritakan tentang Rasulullah SAW. Ini fungsinya kita maulid, ma'asyiral muslimin. Ini fungsinya kita hadir seperti ini, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mana dalilnya kita duduk di sini? Kita mulai tadi bahagia, gembira. Ya. Hari ini bergembira atau tidak, Ibu? Bu? Ibu bahagia enggak? Kalau enggak bahagia berarti belum dapat kotakan nanti. Bahagia hari ini. Kenapa? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatih, fa bidzalika falyafrahu." Surah Yunus. Kata Allah, "Qul," katakan olehmu ya Muhammad, lil ummat, bagi umat, bi fadlillah, dengan karunia Allah, wa bi rahmatih, dan rahmatnya Allah. Fabidzalika falyafrahu, dengan kedua nikmat tersebut maka bagi kita wajib kita bahagia, gembira. Wa huwa khairun mimma yajma'un, kata Allah. Apa arti fadlah? Ini sebelum masuk daripada cerita Rasulullah, kita dengar sedikit muqaddimah. Kenapa kita mengadakan seperti ini dan ada apa gerangan? Fadlillah, fadlah Allah, karunia. Apa yang karunia terbesar yang diberikan oleh Allah pada kita semua? Yang tadi dikatakan dalam Al-Quran, "Qul bi fadlillah", dengan fadlah Allah, dengan karunia Allah. Ma fadlullahi akbar, apa karunia Allah yang terbesar yang kita rasakan, yang kita dapatkan, ma'asyiral muslimin muslimat. Yang pertama, fadlah itu, karunia itu adalah pemberian Allah
yang dulu kita tidak tahu, sekarang tahu. Ini karunia. Dulu kita tidak ngerti bagaimana sholat yang benar. Sekarang kita alhamdulillah sudah ngerti takbir yang benar, berdiri yang benar. Berarti kita dapatkan fadlah karunia. Dulu kita tidak ngerti bagaimana cara bertetangga yang baik, memuliakan tetangga, karena ini perintah Allah, perintah Rasulullah. Sekarang kita tahu, oh ternyata tetangga kita luar biasa. Bahkan Nabi mengatakan, kana al-jar, adalah tetangga tersebut ayyakuna, ia adalah seorang menjadi seorang waris di dengan harta kita. Masya Allah, itu tetangga. Seakan-akan dia tetangga tersebut mewarisi apa yang ada punya kita. Karena sebab, karena kedekatan ma'asyiral muslimin. Bahkan kita wajib memuliakan tetangga kita. Yang disebutkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, man amana billah wal yaumil akhir falyukrim jarah. Oh gamagal. Barang siapa orang yang beriman pada Allah dan hari akhir, wajib memuliakan tetangganya. Jangan dimusuhi, jangan diiri dengki itu tetangga. Nah, kita tahu berarti kita mendapatkan fadlah karunia yang terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wa bi rahmatih, dan sebab rahmat. Rahmat apa yang terbesar yang ada pada kita yang disebutkan oleh Nabi tersebut, ana rahmatun muhdah. Aku adalah rahmat yang diberikan, yang dihadiahkan oleh Allah kepada kalian. Berarti rahmat yang terbesar itu adalah adanya Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan dalam tafsir mengatakan rahmat itu adalah wuli dan Nabi, lahirnya Nabi kita Muhammad. Loh, kalau tidak ada maulid Nabi, bagaimana kita tentang Isra dan Mi'raj? Tidak ada. Jadi maulid luar biasa. Jangan sampai ikut-ikutan dengan orang mengatakan, oh maulid itu bid'ah, maulid itu syirik dan sebagainya. Ini tanda kita terima kasih ma'asyiral muslimin. Ini tanda kita syukur kepada Allah. Kemudian dalam Al-Quran, rahmatan tersebut ya sebab jelas dalam Al-Anbiya tersebut mengatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmat yang terbesar adalah ada Nabi kita Muhammad. Walaupun sebahagian ulama mengatakan rahmat tersebut bu'isan nabiyyu, dibangkitkan Nabi wa Rasulah, menjadi Nabi dan Rasul. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini sebabnya ketika kita dapatkan dua nikmat, fadlah kita rasakan sudah. Kita taat pada suami kita, suami pun menghormati pada istrinya. Ini fadlah. Rahmat sudah kita ketahui, fadlah kita ketahui. Apa giliran daripada dua yang kita dapatkan tersebut? Fa bidzalika yafrahu, fabidzalika yafrahu. Maka dengan demikian itu nikmat, maka hendaklah yafrahu, kalimatnya fi'il amar. Arti fi'il amar dalam Al-Quran tufidu tahqiq, al-istimrar, itu menunjukkan benar-benar kita bahagia, gembira. Kita gembira adanya Nabi Muhammad, kita gembira adanya fadlah. Ini yang dimaksud kita bahagia di sini. Kegembiraan orang masing-masing dengan cara mengaplikasikan kegembiraan tersebut. Ada ngumpul-ngumpul baca doa, baca maulid, ada ngumpul-ngumpul berzikir, ada ia bersedekah. Ini adalah bentuk kegembiraan kita. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pernah ketika suatu hari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pengen perang Hunain. Ya, perang Hunain. Ini perang, satu peperangan yang Nabi pimpin. Ya. Nabi itu didatangin seorang orang Badui. Orang Badui. Ini orang satu kelompok atau masyarakat yang di pedalaman. Ya, karena saya ngangkat ini cerita karena saya lihat ini masjid namanya Jami' Yusuf ya. Karena ada kaitannya dengan Nabi Yusuf ini. Ya, orang Badui tersebut datang pada Nabi. Dia tanya, ya, aina ya Rasulullah? Ya, Rasulullah mana? Rasul mana katanya. Nah, pada ketika ketemu dengan Rasulullah, Rasulullah langsung ngucapin salam kepada orang Badui tersebut. Lihat, Nabi begitu perhatian kepada orang. Padahal kenal tidak, orang biasa, orang miskin, bukan orang kaya, orang pejabat, tidak. Tapi Nabi sangat memuliakan. Kenapa? Lihat di dalam Sintu Darar, idza da'ahul miskin ijabatan muajjalah.
Kalau dipanggil orang miskin bertemu dengan urus miskin, ya cepat Nabi ngabulin. Khawatir Nabi menyakiti hati orang tersebut. Ini adalah gambaran kepada kita, siapapun jangan pilih-pilih. Kita muliakan, baik orang dia orang miskin kah, kaya kah, orang yang berpangkat kah atau tidak, tetap kita muliakan. Seperti ini Nabi SAW. Akhirnya orang Badui tersebut pada ketika disalami Rasulullah, dia tanya, besok kemana Rasulullah? Dia, besok mau kemana? Nabi mengatakan, Ghazwah. Besok kami perang jihad fisabilillah, katanya. Ya, akhirnya Nabi mengatakan pada ketika jihad tersebut, wahai fulan, doakan kami, bin najah wassalamah wassa'adah. Wahai fulan, doakan kami dengan menang, dan kami selamat, dan kami mendapatkan sa'adah, bahagia, gembira. Artinya bahagia tersebut banyak harta ghanimah. Ya, dulu orang kalau perang, kalaunya sudah perang kalah perangan, itu harta yang dibawa itu sudah miliknya, boleh itu. Itu disebut dengan harta ghanimah namanya. Ya, didoakan ya, katanya seorang Badui tersebut, ya Rasulullah, saya doakan tapi ada syaratnya. Ya, ada syaratnya. Ya, punya syarat dia. Syaratnya apa? Kata orang Badui tersebut, wahai Rasulullah, kalau engkau perang, idza nadahta ya Rasulullah fil ghazwah a'tinil ghanamin. Ya, kalau engkau perang di perang Hunainin, tolong berikan kepadaku harta ghanimah. Harta ghanimah. Kata Nabi SAW, marhaba, boleh, kata Nabi, nanti saya berikan. Harta ghanimah, ayo sudah diberikan. Akhirnya pada ketika sudah perang, sudah terjadi, ringkasnya terjadilah peperangan Hunain. Pada ketika perang Hunain, siapa yang menang? Umat Islam. Ya, umat Islam yang menang. Nah, pada ketika kemenangan umat Islam, beberapa hari ini waktu rahat, waktunya nyantai. Ada tuh pada ketika perang itu, setelah selesai perang, mereka ada waktu rahat dengan keluarga. Yang tidak boleh dotak-atik dengan keluarga nih. Nah, akhirnya ada seorang datang tersebut, orang Badui tersebut datang. Pada ketika datang, nagih janjinya. Dia datang, maka para sahabat pun berkumpul. Kata Rasulullah, ada dhaif, ada duyuf, ada tamu. Pada ketika tamu datang tersebut kumpul, dia tanya, ya Rasulullah, labbaik, katanya. Iya, inggih pun bahasa kita. Engkau sudah menang ya Rasulullah? Naam, alhamdulillah, binikmatillah. Dengan nikmat Allah kita menang, Islam menang, katanya. Sekarang saya nagih janji tuh. Janjinya apa? Mana ghanimahnya? Nabi mengatakan, ma turid, apa yang kau inginkan wahai fulan, kami sediakan apa yang kau inginkan. Maka seorang Badui tersebut menginginkan adalah harta ghanimah yang sebesar 800 ekor kambing, ma'asyiral muslimin. Nggak gampang, 800 ekor nggak gampang. Maka Nabi mengatakan, marhaba, boleh. Ngomong para sahabat, wahai sahabatku, ambilkan 800 kambing untuk fulan ini, karena dia mendoakan kita kemenangan. Nih, kemudian yang kedua syaratnya Rasulullah. Dua ada syaratnya. Syarat yang kedua, wahai Rasulullah, yaitu engkau berikan di setiap daripada kambing tersebut ada beberapa orang pengembalanya ya Rasulullah. Bayangin, pengembalanya ada juga. Maka Nabi pun penuhi, ma'asyiral muslimin, dipenuhi oleh Nabi, sehingga dia pun membawa pulang 800 akan kambing. Dan juga ada beberapa orang manusia pemeliharanya dikasihkan oleh Nabi SAW. Dengan abidnya dibawa. Akhirnya dia pulang. Sahabat pun berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa engkau kabulkan ini fulan? Kenapa engkau berikan ini fulan? Apa kata Nabi SAW? Wahada qalilun min indillah. Ini sedikit, harta yang diberikan ke jalan Allah itu sedikit, ma'asyiral muslimin. Wa amma hakikatuhu fillah katsir, tetapi hakikatnya di sisi Allah itu banyak.
begitu juga kalian, kita semua. Jikalau kita memberikan sumbangsi kita ke jalan Allah, maka sedikit walaupun sedikit, pasti di hadapan Allah itu akan banyak. Lebih-lebih lagi masjid kita ini kita sumbangsikan. Berapa yang kita pengen bersedekah, insya Allah menjadi berkah. Bahkan Nabi mengatakan orang yang membangun masjid, ya, walaupun membangun dia tidak utuh tapi dia ikut sumbangsi, maka Allah berikan bangunan dalam syurganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Setelah Nabi mengatakan seperti itu, annal anbiya Bani Israel, ketahuilah wahai sahabatku, ada dulu Bani Israel seorang nabi yang bernama Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa itu ibu ada gelarnya. Gelarnya Nabi Musa itu adalah kalamullah atau kalimullah, orang yang selalu dialog dengan Allah. Pernah pada suatu hari dia dialog dengan Allah. Ya Rabb, katanya, ini aradtu an uzahir ila qabri Yusuf alaihissalam. Dia minta pada Allah munajat, ya Allah, saya pengen ziarah ke kubur Nabi Yusuf, ya, ke kubur Nabi Yusuf. Berarti nabi-nabi terdahulu ziarah. Masa orang-orang sekarang melarang ziarah? Tuh kalau kita baca riwayat dalam tafsir tentang Nabi Yusuf, tentang Nabi Isa, Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa pernah pengen ziarah. Pada ketika munajatnya di aina makbarah, di mana kuburannya, tapi Nabi Musa tidak tahu, ma'asyiral muslimin. Pada ketika ketidaktahuan tersebut pengen tahu, dia munajat pada Allah. Ya Allah, dalluni ya Allah, tunjukkan kepadaku orang yang membimbing aku untuk ziarah ke kubur Nabi Yusuf alaihissalam. Akhirnya Allah pun wa'uha ila Musa. Allah mewahyukan kabar kepada Nabi Musa alaihissalam. Apa kabarnya? Katanya Allah subhanahu wa ta'ala, ya Musa, wahai Musa, engkau datang kepada satu kampung dan cari di kampung itu ada orang yang paling tua umurnya. Ya, itu cari perempuan yang paling tua umurnya di kampung itu. Pas aluha, tanyakan kepadanya di mana kuburnya Nabi Yusuf alaihissalam. Ibu-ibu, umur yang paling tua di antara ibu-ibu ini ada berapa? Ada yang 80 ada? Bu? Oh bu? Oh iya, kirain enggak adaan ibunya. Umur 80 ada ibu sini? Ada enggak? 100 ada? Enggak ada? Nah, ini umurnya berapa ibu? 800 tahun dia. Ini perempuan 800 tahun. Didatangi Nabi Musa alaihissalam. Ditanya, ya fulanah, kam umrik? Wahai fulanah, wahai perempuan, berapa? Bahkan Nabi Musa mengatakan, ya ajuzah. Ajuz itu tua banget. Wahai ajuz, wahai orang tua, berapa umur engkau? Umurku, katanya 800 tahun. Apakah engkau tahu tentang di mana kuburnya Nabi Yusuf alaihissalam? Kata orang tua tersebut, na'am arabtu. Na'am arabtu, aku tahu. Bahkan aku yang memelihara, aku jaga. Maka kata Nabi Musa alaihissalam, alhamdulillah, aku pengen ziarah ke kuburnya. Kata seorang perempuan tersebut, tidak segampang itu wahai Musa. Tidak segampang itu wahai Musa, ada syaratnya. Ya, syaratnya apa? Syaratnya adalah, yang pertama ada 2 syarat. Yang pertama, wahai Nabi Musa alaihissalam, tolong doakan aku yang umurku 800 tahun ini, doakan kembali menjadi muda dan jadi orang yang perawan. Masya Allah ya. Ibu-ibu yang tua mau tidak didoakan nih? Mau jadi perawan mau tidak? Bu, mau tidak didoakan jadi perawan? Itu mustahil ya kan? Mustahil bagi kita. Tapi bagi Allah tidak ada mustahil, ma'asyiral muslimin. Makanya kata Nabi kita Muhammad, tuh mereka Nabi itu berdoa mustahil, tapi bagi Allah tidak mustahil. Begitu juga aku yang 800 itu kecil. Kata Nabi kita Muhammad SAW. Akhirnya Nabi Musa nyanggupin. Nyanggupin karena cinta pada Nabi Yusuf alaihissalam. Bayangin tuh, ya. Kalau kita
Kalau pengen mungkin kalau muda banyak tuh ya. Ya ada muda itu muda biasa-biasa aja. Paling-paling 2 tahun 3 tahun setelah kita operasi jadi lebih tua lagi. Tapi ini doanya Nabi Musa alaihissalam. Maka Nabi Musa pun berdoa untuk dijadikan kembali menjadi muda. Kenapa bisa berdoa tersebut? Karena Nabi Musa cinta dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf pernah berdoa. Doanya yang ditawasi oleh Zulaikha. Yang Zulaikha itu adalah orang yang tua banget. Yang ia cinta kepada Nabi Yusuf, sangat luar biasa cintanya. Pada ketika suatu malam dia nyesel cinta kepada Nabi Yusuf. Kenapa? Karena cintanya nafsu, bukan karena Allah. Tapi pada ketika suatu malam dia bermunajat pada Allah, ya Rab, arini wajhi, lihatkan kepada aku wajahku ini. Aku ini tua, aku pengen ketemu Nabi Yusuf. Dulu aku pengen ketemu Nabi Yusuf karena ketampanannya. Tapi sekarang demi Allah, wallahi aku datang pengen ketemu Nabi Yusuf tidak karena ketaman, tapi karena Allah. Dia adalah seorang nabimu ya Allah, katanya. Pagi-paginya bangun dari tidur dilihat oleh Zulaikha, itu muda ibu bapak. Ya bu, muda. Makanya doa orang-orang pengulu tuh itu ada. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Yusuf wa Zulaikha. Itu ada dalam kitab Majalisus Saniyah, itu baca cerita tersebut. Ini salah satu mukjizat Nabi Yusuf alaihissalam. Kenapa? Karena ada nur Nabi kita Muhammad di dalam tubuhnya Nabi Yusuf alaihissalam. Itu doanya Nabi Musa alaihissalam. Bertawasul kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Akhirnya ibu bapak, ya, pada ketika didoakan Nabi Musa alaihissalam, maka fatagayyarat, perempuan tersebut berubah menjadi sangat muda dan ia dalam keadaan perawan. Masya Allah ya. Kalau ada Nabi Musa seperti itu mungkin banyak ya ibu-ibu datang ke sana ya. Tidak pakai lagi kosmetiknya, tidak pakai lagi make upnya segala ya. Itu Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya yang kedua, syarat yang kedua. Syarat kedua, wahai Nabi Musa. Apa syaratnya kata Nabi Musa? Zawwijni. Kata ini perempuan, kawini saya wahai Nabi Musa. Nabi Musa bingung, ngakawini atau enggak nih? Cuman bukan di situ stop dia. Zawijni fil jannah, tolong nikahi saya nanti, jadilah pasangan saya di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini keistimewaan Rasulullah. Ini adalah keistimewaan mereka para anbiya yang dimuliakan oleh Allah. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Rasulullah? Yang mana Rasulullah disebutkan oleh para sahabat, idza ra'ahu ahabbah, idza ra'ahu yuhibbuh. Jikalau kalian wahai saudara-saudaraku, kata mereka para sahabat, kata Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an, jikalau kalian semua melihat wajah Nabi Muhammad, pasti kalian akan cinta kepadanya, dan cintaan kalian pasti tidak bakalan bisa terlupakan. Sebagaimana di dalam syair disebutkan, fala tunkiru hubban ba'dama syahidat bihi alaika udulud dam'i was sakami. Jikalau kalian sudah melihat wajah Nabi Muhammad, kalian tidak bisa mengungkiri betapa hebatnya, betapa mulianya. Yang ia Rasulullah tampan, bukan sekilas tampan, tapi dia tampan membawa haibah yang luar biasa. Sehingga kalau orang melihat, tidak bakalan bosan melihat. Di antaranya, mereka para sahabat ibu bapak tidak bisa terpisah dengan Nabi Muhammad. Itu tidak bisa terpisah. Bebatuan tidak bisa pisah dengan Nabi Muhammad. Ada sahih hadisnya. Kemudian ada mimbarnya Rasulullah, batang korma, punggur korma, yang pada ketika dibikin mimbar dia nangis. Kenapa nangis? Karena dia tidak mau terpisah dengan Rasulullah. Kemudian pohon dan sebagainya. Ini membuktikan bahwasanya kecintaan itu sangat luar biasa nilainya di dalam hati kita masing-masing pada intinya dan umumnya kita semua. Ada seorang sahabat yang bernama Sa'ad ibn Qatadah. Sedikit lagi ya, karena tadi saya dibisikin jam 10 ya. Sa'ad ibn Qatadah adalah seorang sahabat min ahlil Quran ya. Ini adalah ahli Quran beliau. Di antaranya Sa'ad ibn Qatadah, Abdullah bin Mas'ud,
kemudian Ubay bin Ka'ab. Ini adalah orang-orang ahli Quran. Mudah-mudahan anak-anak kita semua ahli Quran. Ya, mudah-mudahan kita semua orang yang hobi baca Al-Quran. Mudah-mudahan kita menjadi amalan istiqamah setiap hari, setiap malam Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Ketika suatu hari Nabi pada ketika itu sudah mulai sakit-sakitan. Dalam riwayat, mulai daripada ini cerita tersebut 15 hari sebelum kewafatan Rasulullah, Nabi sudah ngikat kepalanya. Jalan pun sudah digandeng. Itu Nabi. Sering beliau sakit kepala yang dahsyat, panas. Nah, pada ketika itu dipanggillah seorang yang bernama Sa'ad. Sa'ad ini dipanggil, ya Sa'ad ibn Qatadah. Labbaik ya Rasulullah, kemari katanya. Maka ia pun Sa'ad datang. Setelah datang di hadapan Rasulullah, ada apa gerangan ya Rasulullah? Ya, ini sahabat. Sahabat tuh kalau dekat Nabi tidak pernah nyaring suaranya, tidak pernah keras suaranya di hadapan Nabi. Karena Allah mengatakan la tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi. Jangan engkau keraskan suara engkau di hadapan Nabi. Akhirnya, ya Sa'ad, inni amartuka an uhadir ila al-Yaman. Katanya Rasulullah, wahai Sa'ad, engkau kusuruh untuk hijrah ke kota Yaman. Sebagai apa? Muallim Al-Quran, sebagai orang yang guru Al-Quran. Ini Saat ibu bapak, Saat langsung jawab tidak. Dia diam ya. Dia diam, seakan-akan tidak dengar dengan Nabi. Akhirnya diulangi Nabi. Ya Saat, labbaik ya Rasulullah. Inggih pun wahai Rasulullah. Inni amartu an uhadir ila al-Yaman mu'allim al-Quran. Sekarang aku nyuruh engkau untuk hijrah ke kota Yaman, menjadi seorang pengajar Al-Quran. Ini Saat tidak ada respon. Pada ketika tidak ada menjawab ini, pengen yang ketiga kali Nabi dalam keadaan mendengar tangisan ma'asyiral muslimin. Nabi dengar tangisan, yang tangisan tersebut suaranya di suara Sa'ad ibn Qatadah. Dia menangis ibu bapak. Dia nundukkan wajah menangis dan menangis, semakin menangis. Kemudian Nabi SAW pun menghampiri dengan dibantu oleh kedua sahabatnya, Sayyidina Fadil dan Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Didekatin oleh Rasulullah, ditanya, ya Sa'ad, ma yabkika, apa yang membuat engkau nangis? Wahai Sa'ad, kenapa engkau nangis? Engkau kusuruh untuk pergi atau pindah ke kota Yaman, kenapa engkau nangis? Apa kata Sa'ad ma'asyiral muslimin? Ya Rasulullah, al-an sami'tu sawtaka alladhi la yasma'u ba'dah. Wahai Rasulullah, aku sekarang hari ini aku mendengar suaramu yang suaramu itu membahagiakan hatiku. Tidak ada suara yang lebih lembut, tidak ada suara yang lebih indah kecuali suaramu. Bagaimana besok aku kalau seandainya aku di Yaman, apakah bisa aku dengar suaramu? Dan aku tidak tahan hatiku ya Rasulullah. Lihat para sahabat. Kemudian yang kedua, al-an inni ra'aitu wajhaka alladhi kal qamaril munir. Wahai Rasulullah, sekarang pada saat ini aku melihat wajah engkau, yang wajah engkau itu adalah indah, lebih indah daripada purnama yang bersinar. Dan seandainya jikalau aku pergi ke kota Yaman, kapan dan apabila aku bisa untuk melihat wajahmu lagi ya Rasulullah? Fa inni syauqun biligaik, sedangkan aku ini tidak bisa untuk terpisahkan memandang wajahmu ya Rasulullah. Dulu mereka Bapak Ibu, kalau mereka lagi galau, lagi pusing, mereka lihat wajah Nabi Muhammad sudah hilang pusingnya. Mereka para sahabat lagi tidak gembira, lihat wajah, maka luar biasa gembiranya. Maka itu Nabi mengatakan dalam kitab Tunqihul Qaul,
dalam satu riwayat dalam hadis mengatakan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'al wajhal alim bahwa ibadah. Orang yang memandang wajah orang soleh itu adalah ibadah. Bahkan disebutkan apabila kita pengen memandang yang memandang tersebut, ada beberapa orang sahabat dari kota Yaman nanya kepada Rasulullah, manil abdal, siapa orang yang bermakam wali abdal, bukan abdol, bukan dot tafidal. Maka Nabi mengatakan mereka orang-orang yang abdal tersebut adalah idarahum dakarullah. Jikalau kita pandang mereka, wajah mereka, muka mereka, otomatis kita langsung ingat Allah. Ini mereka orang-orang yang di sisi Allah mendapatkan kedudukan yang istimewa. Makanya sahabat kalau mandang Nabi hilang semua galaunya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kata sahabat Sa'ad ibn Qatadah tersebut, al-an sekarang ini aku mencium aroma daripada bau wangi dari tubuhmu ya Rasulullah. Dan ini aroma bau tersebut la ajidu fid dunya wa ma fiha. Tidak ada kudapatkan di dunia, di sisi dunia, sebelum dan sesudah. Tidak ada sewangi, bau wangi daripada tubuhmu ya Rasulullah. Dan kalau aku pindah, aku hijrah, bagaimana, kapan dan apabila aku bisa mencium aroma tubuhmu ya Rasulullah. Ini diceritakan pada ketika saat Ibn Qatadah lagi nangis, ma'asyiral muslimin, lagi sedih. Seakan-akan mereka para sahabat tidak mau terpisah dengan Nabi Muhammad. Lihat kecintaan mereka. Aina nahna min hadha? Di mana kita daripada ini para sahabat? Maka pada ketika itulah Nabi kita memeluk ma'asyiral muslimin. Dipeluknya sahabat tersebut yang bernama Sa'ad tersebut. Sa'ad pun begitu senang hatinya, gembira dengan tangisan tersebut, dipeluk. Maka dua insan yang saling mencintai karena Allah ini saling memeluk. Dan Nabi pun meneteskan air matanya. Lantas Nabi pun bersabda, dan sabda ini adalah bentuk kasih sayang Nabi kepada kita semua di umat di akhir zaman. Apa kata Rasulullah? Dengarkan baik-baik, catat, ingatkan. Ini hadis Nabi, hadis sahih yang ada dalam kitab Bukhari dan ada dalam kitab Muslim. Bahkan dalam tafsir-tafsir pun ada. Apa kata Rasulullah? Hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. Inna a'malakum saturaduna ilayya yawmal isnin wal khamis. Fa in ra'aitu khairan fahamidallah wa in ra'aitu ghairu dhalik fastaghfirullah. Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, wahai Sa'ad, kehidupanku baik bagi kalian semua. Waktu dalam aku wafat pun baik bagi kalian semua. Artinya baik bagi kita juga. Kenapa yang demikian? Inna amalakum, ketahuilah kita bersama, amal-amal kita semua, amal-amal orang-orang Sepinggan, orang-orang Batakan, orang Ringrod, orang Balikpapan, semua punya amal setiap hari aktivitasnya. Dia ini itu semua satu radun alayya. Satu radu itu bahasa isti'radah, itu bahasa Arabnya artinya datang dan dinampakkan. Itu bukan ra'ani, bukan dilihatkan kepadaku, tidak, tapi satu radun. Satu radun itu artinya diantarkan oleh Allah bagaikan televisi. Dilihatkan, nampak, fulan bin fulan amalnya begini, fulan bin fulan amalnya begini. Maka kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, fa in raaitu khairan, jika aku lihat amal-amal orang Balikpapan bagus, amal-amal Balikpapan orang-orang Balikpapan meningkat, ibadahnya, sedekahnya, salatnya, puasanya meningkat, maka fahamitullah, aku bangga dan aku bersyukur kepada Allah. Fa in raaitu ghairu dzalik, tapi kalau aku memandang bukan yang demikian, ternyata maksiat, ternyata membuka aurat, ternyata ini dan itu, fastaghfirullah, tetap dapat ampunan dari Nabi kita. Ya Allah, bulan bin bulan ampuni ya Allah. Cuman kata para ulama daripada hadis tersebut, bagi kita niatkan setiap kita punya berpakaian menutupi aurat, setiap kita ibadah, tolong niat kita satu aja. Hasil oleh malam ini, ingatkan semua aktivitas kita untuk menyenangkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada ketika kita mau bermaksiat, ingat kita dilihat Nabi kita Muhammad.
berbuat baik pun ingat Nabi kita bangga dengan kita. Mudah-mudahan kita mendapatkan bangga Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita orang-orang yang dibanggakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma kana Allah yu'adzibahum wa anta fihim. Kata Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah oleh kita semua, tidaklah Allah mengazab satu kaum, satu golongan, satu kelompok, wa anta fihim, sedangkan engkau ya Muhammad masih berada di tengah-tengah mereka. Artinya sunnahnya masih ada. Nah, semua apa sunnah masih ada. Mereka ingat dengan Nabi Muhammad. Kita adakan dalam tubuh kita, dalam keluarga kita masih ada baca sholawat, masih ada mengerjakan sunnah. Insya Allah semua apapun dari bentuk baik penyakit, wabak dan lain sebagainya hilang dari kita. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan khususnya kita semua, lingkungan kita dijauhkan daripada wabak virus dan antek-anteknya semua, dan mudah-mudahan kita semua khususnya umumnya Balikpapan semua terhindar daripada bala musibah, baik dalam wabak, baik dalam virus corona, virus yang lain semua dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkat kita berkumpul, berkat kita bersalawat, berkat kita berdoa, berkat kita munajat, mari kita semua bermunajat di hadapan Allah. Pasang niat kita, pikiran kita. Yang punya anak, ingatkan anak-anaknya. Yang punya suami, ingatkan suaminya. Yang punya istri, ingatkan suami istrinya. Dan ingat, mintakan ampun kepada Allah sebab musabab malam ini. Mari kita beristighfar semuanya, dan dalam hati kita minta ampun pada Allah atas kesalahan kita, kealfaan kita, baik telinga kita, mata kita, mulut kita dan semuanya. Mari kita bersama-sama istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khata, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah. Ya Allah, ya Rabbah, ya Gausa, ya Akramal Akramin, ya Hadiyal Mudillin, ya Farida Karbatal Makrubin. Ya Allah, kami punya keluarga ya Allah, di sisi kami ada punya istri ya Allah, maka maafkan istri-istri kami ya Allah, yang pada ketika mereka lalai denganmu ya Allah, dan mereka berani menghadiri kami ya Allah, kami redha dengan istri kami ya Allah. Allah ya muhawwilal hal, hawil halah ila asadil hal ya kabir ya muta'al. Wahai orang yang mengolah balikan keadaan, balikkan keadaan mereka, istri-istri kami menjadi orang yang salihah, yang ta'atah, yang sabirah, mereka yang sabar, mereka yang ta'at, mereka yang salihah, untuk menjaga anak-anaknya, menjaga hartanya, menjaga amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rabb, nahna wa indana minal awlad. Wahai Allah yang zat maha pencipta, Engkau ciptakan kepada kami anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan. Jagakan mereka ya Allah daripada segala fitnah zaman dan fitnah ahli zaman. Ya Allah, jadikan mereka orang yang soleh lagi solehah. Ya Allah, kadangkala kami ini memarahi mereka, padahal mereka tidak patut untuk dimarahi ya Allah, karena mereka ketidaktahuan ya Allah. Ya Allah, anak kami tatkala biasa ada yang nakal, ada yang pintar ya Allah, semua jadikan mereka yang saleh lagi saleh. Ya Rabb, bijahi Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Berkahi anak kami ya Allah, jaga anak kami ya Allah, ya Arhamar Rahimin, karena mereka lah kelak akan mendoakan kami pada ketika kami dalam keadaan di dalam kubur ya Allah. Kami cinta dengan anak-anak kami ya Allah. Jangankan
jadikan anak kami ini ya Allah Engkau perlihatkan dengan bermaksiat. Kalau bermaksiat maka kami pun mendapatkan hasil daripada kemaksiatannya ya Allah. Jadikan dia berbuat baik. Setiap perbuatan yang baik pasti akan mengalir kepada kami ya Rabb. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, irhamna ya Salam. Ya Allah, jangan Kau haramkan langkah-langkah kaki kami untuk menuju satu tempat yang suci, yang mulia, yang disebut tanah haram, Mekah dan Madinah. Kami rindu kepada kekasih kami Nabi Muhammad. Ya Allah, basyirni, berikan kabar gembira kepada kami untuk Engkau muliakan bisyarafi, dengan kemuliaan biligai Nabi Muhammad, dengan bertemu dengan Rasulullah. Ya Allah, kami punya mata ya Allah, kami pengen memandang wajah kekasih Nabi Muhammad, dan Kau haramkan ya Allah mata kami ya Allah untuk memandang kekasih Nabi Muhammad. Kami tahu kenikmatan di dunia dan akhirat yaitu adalah memandang kekasih Nabi Muhammad. Ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, kami punya masalah ya Allah, kami punya segudang permasalahan. Hilangkan masalah-masalah kami, masalah dunia kami ya Allah, yang sering setiap saat, setiap hari menggerogoti akan hati kami ya Allah, sehingga hati kami lupa untuk berzikir, bersalawat, bertahlil kepadamu ya Allah. Ya Allah, dengan perkumpulan pada saat ini, segala permintaan kami, segala hajat kami kabulkan ya Allah. Kami yang lagi sakit zahir dan batin sembuhkan ya Allah. Kami yang punya masalah, silangkan masalah-masalah kami ya Allah, dan ketakutan kami hilangkan, segala penyakit-penyakit virus hilangkan ya Allah, bijahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah nas'aluka bihaqqi sayyidina Muhammad, Allah nas'aluka bihaqqil awliya wa syuhada salihin ya Arhamar Rahimin. Rabbal khataaya, Allah nas'aluka al-futuh wal munah wal rusuh wasal jasadi wal ruh wa taubatan nasuhi barakati ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma a'mur ajsadana bi ta'atika wa'mur qulubana bi mahabbatika, amin ya Allah, wa'mur arwahana bi ma'rifatika, amin, wa'mur asrarana bi musyahadatika, amin. Allahumma awsilna biman yusiluna ilaik wajma' bainana wa baina man yajma'una ilaik. Allahumma arzuqna al-ikhlas bi talabil ilmi nasri wa li jami' ta'at. Allahumma barik lana fi auladina wa zurriyatina wa la tadarrahum wa fikum li ta'atik warzuqna ya Allah birrahum wahfaz alaina wa alaihim min fitnati zaman wa min fitnati ahli zaman. Allahumma dafa'na al-bala wal waba wal amrad wal asam wa ta'un wa corona wal jami'il masaib fid dunya wal akhirah bi jahi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Wa hakada minni, salah dan hilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwan inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.